Bila kau bisa menyembuhkan ibuku dari koma, aku ikhlas menjadi istrimu, bahkan menjadi pembantumu. Bayangkan, di sebuah rumah sakit megah, seorang wanita muda cantik berteriak kepada pria miskin berpakaian lusuh. Mana mungkin orang sepertimu bisa menyembuhkan ibuku? Dokter terbaik pun gagal. Kalau kau bisa, aku rela menjadi istrimu. Semua orang terdiam, tapi pria itu hanya menunduk sambil berkata pelan, "Beri aku waktu 20 menit." Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini masuk surga, serta mendapatkan rezeki berlimpah dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu langit Jakarta seperti ikut berduka. Dari balik jendela besar rumah sakit, lampu-lampu kota tampak berpendar. Namun hati Clara justru semakin gelap. Sudah 10 bulan ibunya terbaring tanpa suara, tanpa senyum, hanya tubuh ringkih diselimuti kabel dan jarum infus yang terus menyalurkan harapan tipis. Setiap detik bunyi alat monitor jantung menjadi pengingat bahwa waktu seolah mempermainkan perasaan seorang anak. Clara duduk di kursi kecil di samping ranjang ibunya. Matanya sembab, tapi tidak lagi karena tangis. Ia terlalu sering menangis sampai air matanya habis. Kini yang tersisa hanyalah tatapan kosong, seolah jiwanya ikut membeku bersama tubuh yang tak bergerak di depannya. "Ibu, kalau ibu dengar suara Clara, bangunlah," bisiknya lirih. Tapi jawaban yang datang hanyalah desis lembut dari mesin oksigen. Beberapa perawat melangkah perlahan keluar ruangan, memberikan ruang bagi Clara untuk menenangkan diri. Dokter jaga datang dengan wajah datar, menyerahkan hasil pemeriksaan terbaru. Kondisinya stabil, tapi belum ada tanda kesadaran, katanya pendek. Kalimat itu sudah didengar Clara ratusan kali, sampai ia hafal intonasinya. Stabil, kata yang terdengar baik, tapi sebenarnya berarti tidak ada perubahan apapun. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, hanya sang ibu yang menjadi satu-satunya tempat berlabuh. Kini wanita itu terbaring tanpa daya, meninggalkan Clara sendirian di puncak kehidupan yang hampa. Di luar, orang-orang memujinya sebagai CEO muda yang sukses, pemimpin perusahaan kosmetik ternama, wanita kuat yang tak tergantikan. Tapi siapa sangka, di balik jas putih mahal dan sepatu berhak tinggi, tersimpan jiwa yang nyaris rapuh. Ia sering memandangi ibunya sambil menggenggam tangan yang dingin, berharap ada sedikit kehangatan kembali. Namun setiap kali kulit itu disentuh, yang terasa hanyalah kaku dan dingin. Hatinya menjerit, "Uangku bisa membeli apapun, tapi tidak bisa membeli napasmu, Bu." Setiap malam, Clara mengulang rutinitas yang sama. Membaca doa tanpa keyakinan, menatap langit-langit tanpa tujuan, menunggu keajaiban yang tak kunjung tiba. Dalam diamnya, ia sering bertanya dalam hati, jika Tuhan ada, mengapa ia mengambil segalanya darinya satu persatu? Suara langkah sepatu perawat terdengar lagi, disusul bunyi roda troli. Tapi kali ini berbeda. Bukan dokter, bukan suster yang datang. Seorang pria berpakaian kusam dengan tangan berlumur noda sabun, masuk perlahan membawa ember dan kain pel. Bau cairan pembersih menyebar di udara, menggantikan aroma antiseptik. Clara menoleh sejenak, menatap tajam seolah kedatangan lelaki itu adalah gangguan. Namun pria itu tetap menunduk, menyeka lantai dengan gerakan pelan tapi penuh hormat, seakan sedang berada di tempat suci. Sesekali ia menatap wajah Nyonya Ratna dengan pandangan iba. Tidak ada rasa takut, tidak juga rasa risih. Hanya tatapan teduh yang sulit dijelaskan. Clara mendengus pelan. Dalam pikirannya, pria seperti itu hanyalah bagian dari pemandangan rumah sakit. Tak perlu diperhatikan. Tapi malam itu, tanpa ia sadari, langkah sederhana pria bernama Burhan itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Udara di ruangan makin dingin, namun detak di dada Clara justru terasa lebih cepat. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu
yang menimbulkan rasa aneh. Bukan cinta, bukan kagum, tapi seperti tanda dari langit yang belum ia pahami. Di balik kebisuan mesin-mesin medis, kisah besar itu baru saja dimulai. Namun Clara belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi berikutnya, sinar matahari menerobos tirai kamar rumah sakit, menembus udara dingin yang menempel di dinding. Clara baru saja tertidur di kursi ketika suara lembut seseorang terdengar pelan di sudut ruangan. Ia membuka mata perlahan dan melihat sosok yang sama seperti semalam. Lelaki dengan pakaian sederhana, tangan kasar, dan tatapan tenang yang penuh keyakinan. Dialah Burhan, petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan lantai di lantai VIP, tanpa pernah menatap langsung ke mata pasien atau keluarga mereka. Namun pagi itu berbeda. Burhan tak hanya membawa ember dan kain pel, melainkan sebuah botol kaca berwarna hijau lumut yang disimpan rapat dalam tas kecil di pinggangnya. Ketika ia berhenti di depan ranjang Ibu Clara, langkahnya begitu hati-hati. Ia menatap tubuh yang terbaring kaku itu, seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat dihormatinya. "Maaf Nona," ucapnya pelan. "Apakah saya boleh mengelap meja ini sebentar?" Clara hanya mengangguk tanpa semangat. Ia tak peduli selama pekerja itu tidak mengganggu peralatan medis di sekitar ibunya. Namun tatapannya berubah saat Burhan berhenti sejenak dan mengeluarkan botol hijau dari tasnya. "Apa itu?" tanya Clara spontan dengan nada curiga. Burhan menatap botol itu dengan lembut, lalu menjawab, "Ini ramuan peninggalan keluarga saya. Sejak dulu, orang tua kami menggunakannya untuk membantu orang yang tidak sadarkan diri. Saya tidak berniat macam-macam, hanya ingin berdoa di dekat beliau." Clara mengernyit. "Ramuan? Kau pikir ini pasar tradisional? Ini rumah sakit, bukan tempat untuk main-main dengan minyak dan doa." Namun Burhan tetap tersenyum, menunduk sopan. "Saya tahu tempat ini suci Nona, tapi terkadang kesembuhan datang bukan dari tangan manusia, melainkan dari izin Allah. Saya hanya ingin mencoba menolong sedikit. Tak ada yang rugi, bukan?" Kata-kata itu membuat suasana ruangan sejenak hening. Clara ingin mengusirnya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat ia ragu. Suara itu tenang, tulus, dan penuh keyakinan. Berbeda dengan suara dokter yang selalu berteori tanpa harapan. Burhan melangkah mendekat, menatap wajah Nyonya Ratna dengan mata berkaca. Ia meletakkan tangan di dada dan berbisik pelan. "Saya pernah melihat orang dengan kondisi serupa. Ketika semua menyerah, doa dan ramuan ini yang membuka jalan." Clara menatapnya tajam. "Kau bicara seolah tahu segalanya. Apakah kau dokter?" Burhan menggeleng. "Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak kampung yang pernah kehilangan ibu. Sama seperti Nona kehilangan senyum ibunya." Kalimat itu menembus dinding hati Clara. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu dengan sikapnya sendiri. Namun gengsi masih terlalu besar untuk diakui. Ia hanya berkata dingin, "Lakukan pekerjaanmu. Jangan berani menyentuh ibuku tanpa izin dokter." Burhan mengangguk, lalu mundur perlahan. Tapi sebelum keluar, ia berbalik dan berkata dengan suara dalam, "Nona Clara, jangan kehilangan harapan. Kadang mukjizat datang saat kita berhenti mencarinya." Clara menatap punggung lelaki itu hingga menghilang di balik pintu. Ada perasaan aneh yang tertinggal, seolah kata-kata sederhana tadi mengandung sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar nasihat. Ketika ruangan kembali sunyi, pandangannya tertuju pada meja kecil di dekat pintu. Di sana tertinggal sebotol kaca hijau kecil. Ia ingin membuangnya, tapi entah mengapa tangannya berhenti di udara. Ada sesuatu yang menahannya. Tanpa sadar, napasnya berubah berat. Di luar, suara azan duha berkumandang, menembus kaca jendela dan masuk ke hatinya yang lama membatu. Ia memandang ibunya dan berbisik lirih. "Ibu, siapa sebenarnya pria itu?" Mungkin tanpa ia tahu, jawaban atas pertanyaan itu akan mengubah segalanya. Sore menjelang, hujan turun perlahan di luar jendela rumah sakit.
menimbulkan suara lembut di atas kaca. Langit tampak muram, seolah ikut menangisi nasib seorang anak yang kehilangan harapan. Di dalam kamar yang berbau antiseptik, Clara masih duduk di samping ibunya. Tubuh wanita tua itu tampak semakin kurus, napasnya berat dan lambat. Burhan kembali datang, membawa ember baru dan kain lap bersih. Kali ini langkahnya lebih tenang, tapi matanya menyimpan keteguhan yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Ia mendekat dengan sopan, lalu berkata, "Nona Clara, izinkan saya membantu dengan cara yang saya tahu. Saya tidak meminta imbalan apapun. Saya hanya ingin melihat ibu Anda bangun kembali." Clara menatapnya tajam, matanya menyipit penuh emosi. "Kau tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Dokter-dokter terbaik sudah mencoba segalanya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang sepertimu? Kau hanya tukang bersih yang mungkin bahkan tidak tamat sekolah." Nada suaranya meninggi, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Perawat yang berdiri di dekat pintu hanya bisa saling pandang tanpa berani bicara. Burhan menunduk, menatap lantai yang basah oleh air pembersih. Namun suaranya tetap lembut. "Benar, saya bukan dokter. Saya memang miskin dan tidak punya gelar. Tapi saya punya keyakinan. Kadang yang tak terlihat jauh lebih kuat dari yang tertulis di kertas." Clara tertawa sinis, suaranya menggema di ruangan yang hening. "Keyakinan? Keyakinan tidak bisa menggantikan ilmu. Jangan bodohi aku dengan kata-kata kosong. Kalau benar kau bisa, buktikan sekarang. Sembuhkan ibuku dan aku akan membayar berapapun yang kau mau." Burhan mengangkat wajahnya perlahan, menatap langsung ke mata Clara. Tatapan itu tidak sombong, tidak pula marah, tapi dalam dan penuh ketenangan. "Saya tidak ingin uangmu, Nona. Kalau kau benar-benar ingin tahu, biarkan saya mencoba. Tapi izinkan saya melakukannya bukan karena permintaanmu, melainkan karena niat baik." Clara menatapnya lama, lalu tertawa getir. "Niat baik tidak akan mengubah nasib. Kalau kau benar bisa melakukan sesuatu, kalau ramuan itu benar-benar punya kekuatan, aku rela menjadi istrimu." Kalimat itu terucap begitu saja, keluar dari bibir yang penuh amarah dan keputusasaan. Semua orang di ruangan terdiam. Dokter tua yang sedang menulis laporan menoleh dengan mata lebar. Perawat muda hampir menjatuhkan nampan di tangannya. Burhan tidak menjawab, hanya diam sambil menatap Nyonya Ratna yang masih terbaring. "Ucapan Nona sangat besar," katanya akhirnya. Suaranya tenang seperti embun pagi. "Tapi saya tidak ingin mempermainkan perasaan siapapun. Jika Allah mengizinkan, bukan hanya ibumu yang akan sadar, hatimu pun akan ikut terbuka." Clara terdiam. Untuk sesaat, kata-kata itu seperti cermin yang memperlihatkan betapa hampa dirinya selama ini. Ia menatap wajah Burhan, lalu berpaling, tidak ingin terlihat goyah. "Baiklah," katanya dingin. "Kau punya waktu 20 menit. Setelah itu, buktikan kalau semua ucapanku hanyalah lelucon." Burhan mengangguk perlahan. Ia meletakkan ember di sudut ruangan, lalu mengeluarkan botol hijau kecil dari saku bajunya. Ia menatap cairan di dalamnya yang berwarna kehijauan, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jadikanlah ini jalan untuk membuktikan kuasamu, bukan karena aku, tapi karena Engkau." Sementara itu, di luar jendela, hujan mulai reda. Langit yang kelabu berubah sedikit terang, seolah alam sendiri sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Clara masih menatapnya dengan sinis, tapi di balik tatapan itu ada getar halus, campuran antara takut dan penasaran. Ia belum tahu bahwa kata-katanya barusan akan menjadi sumpah yang mengikat nasibnya dengan pria sederhana itu selamanya. Dan detik itu juga, roda takdir mulai berputar. Suasana ruang rawat berubah menjadi senyap yang menegangkan. Semua mata kini tertuju pada Burhan, lelaki dengan pakaian kusam dan tangan kasar, berdiri di tengah ruangan seperti sedang menantang logika. Clara bersandar di kursinya dengan tatapan sinis, tangan terlipat di dada, seolah ingin menunggu kegagalan itu terjadi di depan matanya. Burhan berjalan mendekati ranjang perlahan,
Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai yang dingin. Ia menatap wajah Nyonya Ratna dengan pandangan penuh hormat. Tubuh lemah itu masih terbaring tenang. Napasnya diatur oleh mesin. "Bu, izinkan saya berdoa di dekatmu." Gumamnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Dokter tua yang berada di sisi lain ruangan membuka kacamata, menatap penuh ragu. "Nak, apa yang kau ingin lakukan? Ini ruangan steril. Jangan macam-macam, pasien ini sangat rapuh." Burhan menunduk sopan. "Saya mengerti, Dok. Tapi izinkan saya mencoba dengan izin Allah. Saya tidak akan menyentuh alat apapun, hanya membaca doa dan mengusap sedikit minyak dari ramuan keluarga saya." Clara menghela napas keras. "Lakukan saja. Aku ingin lihat keajaibanmu. 20 menit, bukan? Setelah itu, kau keluar dari sini dan jangan pernah kembali." Burhan tidak menanggapi nada kasar itu. Ia membuka botol kecil berwarna hijau yang sejak tadi menggantung di pinggangnya. Aroma rempah dan kayu manis langsung memenuhi ruangan. Semua orang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia meneteskan sedikit cairan ke telapak tangannya, lalu mengusap lembut di sepanjang pergelangan tangan Nyonya Ratna. Sambil itu, bibirnya terus bergerak membaca doa dalam hati, suara yang tenang tapi penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkau yang menidurkan jiwa, Engkau pula yang mampu membangunkannya. Jika Engkau berkehendak, tiada daya yang bisa menghalangi Clara menatap adegan itu tanpa berkedip." Ia tak tahu apakah harus tertawa atau marah. Hatinya masih dikuasai oleh logika, tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang perlahan bergetar. Kata-kata lelaki itu, nada suaranya, cara ia memperlakukan ibunya, semuanya terasa begitu tulus. Detik demi detik berlalu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tidak ada tanda perubahan apapun. Suara monitor tetap sama, menunjukkan garis hidup yang stabil tapi datar. Clara menggeleng dan menatap jam di pergelangan tangannya. "Sudah cukup," katanya dingin. "Waktumu hampir habis. Berhentilah sebelum kau mempermalukan dirimu sendiri." Namun Burhan tidak menoleh. Ia tetap berlutut di samping ranjang. Kedua tangannya menggenggam erat tangan Nyonya Ratna. "Sedikit lagi, Nona. Saya mohon dokter tua yang tadi ragu, kini ikut memperhatikan dengan lebih serius." Ia memperhatikan cara Burhan menekan titik-titik tertentu di pergelangan tangan dan jari pasien. Seolah ia memahami anatomi tubuh manusia dengan cara yang tidak pernah diajarkan di sekolah kedokteran manapun. Tiba-tiba, suasana hening itu pecah oleh suara kecil yang membuat semua orang menahan napas. Monitor jantung berbunyi sedikit lebih cepat. Garis pada layar mulai berayun lebih tinggi. Perawat muda menatap layar dengan mata melebar. "Dok, grafiknya berubah," serunya gugup. Clara spontan berdiri. "Apa yang terjadi?" Burhan tetap menunduk. Air matanya menetes ke punggung tangan wanita tua itu. "Bangunlah, Bu. Ada seseorang yang sangat merindukan senyummu." Clara terpaku. Suaranya tidak keluar, hatinya bergetar hebat. Dalam diam, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia pikir akan ia saksikan. Tangan ibunya, yang selama ini tak bergerak sedikit pun, pelan-pelan mulai bergoyang. Hanya seujung jari, tapi cukup untuk membuat ruangan itu seolah berhenti berputar. Clara menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. "Ibu." Namun Burhan tidak menoleh. Ia terus memanjatkan doa dengan nada semakin lembut, seolah berbicara langsung dengan langit. Dan di luar, awan gelap perlahan tersibak, menampakkan secercah cahaya mentari sore. Seolah alam ikut menyambut detik keajaiban yang akan segera datang. Detik-detik itu berjalan seperti keabadian. Semua orang di ruangan menahan napas, tak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Clara berdiri di sisi ranjang, matanya terpaku pada tangan ibunya yang kini bergerak perlahan, seolah sedang berjuang menembus batas antara hidup dan mati. Suara monitor yang tadinya monoton berubah menjadi irama yang berbeda, lebih kuat, lebih nyata. Burhan masih berlutut, menempelkan telapak tangannya di dada Nyonya Ratna
sambil memejamkan mata. Keringat membasahi pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Setiap kalimat doa keluar dari bibirnya seperti aliran air, tulus dan tanpa keraguan. Ya Allah, hidupkanlah jasad ini dengan kasih-Mu. Bangunkanlah jiwa yang Engkau cintai ini, agar anaknya dapat memeluknya lagi. Clara mendekat satu langkah, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia ingin menyentuh ibunya, namun rasa takut membuat tangannya bergetar. "Ibu," bisiknya lirih. "Kalau ibu mendengar, ini Clara. Tolong buka matamu, Bu." Burhan membuka mata perlahan, menatap wajah ibu itu, lalu meneteskan sedikit cairan ramuan dari botol hijau ke bibirnya. Ia membacakan ayat pendek yang suaranya nyaris tak terdengar, tapi setiap kata mengguncang udara di ruangan. Beberapa detik hening berlalu. Semua menunggu sesuatu yang tak berani mereka harapkan. Kemudian, terjadi sesuatu yang tak seorang pun dapat jelaskan. Kelopak mata Nyonya Ratna bergetar. Pelan, sangat pelan, tapi nyata. Lalu jari-jarinya menggenggam tangan Clara yang berada di dekatnya. Clara menjerit tertahan. Suaranya bergetar. "Ibu! Ibu!" Burhan menunduk, air matanya jatuh di ujung spray, namun senyum tipis muncul di wajahnya. Dokter tua yang sedari tadi memperhatikan monitor langsung bergegas, menatap layar berkali-kali. "Ini tidak mungkin. Tanda-tanda kesadaran muncul kembali," katanya dengan nada gemetar. Perawat muda hampir tak percaya dengan yang dilihatnya. "Bu Ratna bergerak, Dok. Dia benar-benar bergerak." Burhan hanya mengangguk perlahan, lalu mundur satu langkah sambil menatap langit-langit ruangan. "Subhanallah, Engkau tunjukkan kuasa-Mu di hadapan kami." Clara memeluk ibunya dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras, membasahi tangan yang baru. Saja ia rasakan hangat kembali setelah berbulan-bulan membeku. "Maafkan Clara, Bu. Maaf karena sempat kehilangan harapan." Ibunya membuka mata setengah, suara lemah keluar dari bibirnya. "Nak, kamu menangis?" Tangisan pecah seketika. Clara tak bisa menahan diri. Ia bersandar di dada ibunya sambil terisak. "Aku rindu suaramu, Bu. Aku pikir tak akan mendengarnya lagi." Dokter masih berdiri di ujung ranjang, tertegun antara takjub dan bingung. "Tidak ada catatan medis yang bisa menjelaskan ini," gumamnya pelan. Burhan mendekat, menunduk dengan sopan. "Ilmu manusia terbatas, dokumen. Tapi kehendak Allah tak pernah terbatas." Clara perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan yang sebelumnya dipenuhi amarah kini berubah menjadi campuran antara kagum, syukur, dan rasa bersalah yang dalam. Dalam sekejap, ia teringat semua kata-kata hina yang pernah ia lontarkan. "Aku telah meremehkanmu, dan ternyata dari tanganmu Allah menolongku." Burhan menggeleng pelan. "Bukan tangan saya, Nona. Saya hanya perantara." Keajaiban ini datang karena doa seorang anak yang tak pernah berhenti berharap, meski lidahnya sudah lelah berdoa. Ruangan itu kini terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Di luar, matahari sore menembus kaca, memantulkan cahaya lembut ke dinding putih kamar. Clara memeluk ibunya lebih erat, sementara Burhan berdiri beberapa langkah di belakang mereka, menundukkan kepala dalam diam. Baginya, itu bukan kemenangan, melainkan pengingat bahwa mukjizat akan selalu datang untuk mereka yang sabar menunggu. Namun bagi Clara, detik itu adalah awal dari perubahan hidup yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Ia menatap Burhan untuk terakhir kalinya hari itu, dan dalam hatinya bergetar satu kalimat yang belum berani ia ucapkan. "Mungkin ini bukan hanya tentang ibuku yang disembuhkan, tapi juga tentang hatiku yang akhirnya hidup kembali." Beberapa hari telah berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Ruang rawat yang dulu penuh dengan kesedihan, kini berubah menjadi tempat syukur yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Clara hampir tak pernah meninggalkan sisi ibunya. Setiap pagi ia menyuapi bubur, menyisir rambut yang mulai beruban, dan menggenggam tangan lembut yang dulu hanya bisa diam. Namun ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Tatapan lelaki sederhana bernama Burhan.
Sosok yang dulu ia hina kini seperti bayangan kebaikan yang tak bisa dihapus dari hatinya. Setiap kali menatap botol hijau yang masih tersimpan di meja kecil dekat ranjang, dadanya terasa hangat sekaligus perih. Suatu sore, Clara mendapati Burhan sedang duduk di taman belakang rumah sakit. Ia duduk di bangku kayu tua di bawah pohon, mengenakan pakaian kerja yang mulai pudar warnanya. Di tangannya tergenggam kitab kecil, mungkin buku doa. Tatapannya tenang memandangi langit senja. Clara melangkah mendekat perlahan, ragu tapi terdorong oleh rasa bersalah yang menumpuk. "Burhan," panggilnya pelan. Lelaki itu menoleh, wajahnya menampilkan senyum lembut yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Nona Clara," sapanya sopan. "Bagaimana keadaan ibu?" "Sudah jauh lebih baik," jawabnya. Suaranya bergetar halus. "Setiap kali aku melihatnya tersenyum, aku teringat wajahmu malam itu. Aku bahkan masih mendengar doa-doamu di kepala Burhan, menunduk, mengusap buku kecil di tangannya." "Syukurlah Nona. Semua itu bukan karena saya. Itu karena kasih Allah dan doa anak yang tidak pernah putus." Clara menatap tanah di bawah kakinya, lalu berkata dengan nada lirih, "Aku harus meminta maaf. Aku sudah menghina, menertawakan, bahkan meremehkanmu di depan banyak orang. Padahal yang datang kepadaku malam itu bukan sekadar pekerja kebersihan, tapi seseorang yang membawa cahaya dari Tuhan." Burhan mengangkat wajahnya perlahan, matanya memantulkan warna senja. "Saya tidak menyimpan luka apapun, Nona. Saya sudah terbiasa dianggap rendah. Dunia memang sering menilai dari penampilan, tapi Allah menilai dari niat. Hinaan Nona tidak membuat saya benci. Justru saya merasa kasihan, karena saya tahu rasa sakit yang sebenarnya adalah ketika seseorang kehilangan harapan." Kalimat itu membuat dada Clara sesak. Ia menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. "Mengapa kau begitu sabar, Burhan? Bahkan setelah semua yang aku katakan?" Burhan tersenyum kecil. "Karena saya pernah berada di posisi yang sama. Dulu saya juga marah pada Tuhan, merasa tidak adil. Sampai akhirnya saya sadar, kesabaran bukan berarti diam, tapi percaya bahwa waktu Allah selalu tepat." Keheningan jatuh di antara mereka. Angin sore berhembus membawa aroma bunga Kamboja dari taman rumah sakit. Clara memejamkan mata sejenak, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Andai waktu bisa diputar, aku ingin mengenalmu bukan sebagai orang yang kuhinakan, tapi sebagai seseorang yang kupercaya sejak awal." Burhan menatapnya dengan lembut. "Tak perlu menyesal, Nona. Semua terjadi agar hati Nona bisa melihat yang tak terlihat sebelumnya." Ketika Clara membuka mata, langit senja mulai berubah jingga keemasan. Ia menatap Burhan lama, seolah ingin mengingat wajah itu dalam setiap detailnya. Mata yang teduh, garis senyum yang tulus, dan ketenangan yang jarang dimiliki manusia. Dalam diam, ia tahu perasaannya telah berubah, tapi ia masih belum berani mengakuinya. Burhan bangkit dari tempat duduknya, lalu menunduk sopan. "Saya pamit dulu, Nona. Ada beberapa ruangan yang harus saya bersihkan malam ini." Clara menatap punggungnya yang menjauh dengan dada bergetar. Ia ingin memanggil, tapi lidahnya keluh. Hanya satu kalimat yang bergema di benaknya. Kalimat yang dulu keluar dari bibirnya dengan nada hina, namun kini menjadi janji yang menunggu takdir. "Jika kau bisa menyembuhkan ibuku, aku rela menjadi istrimu." Dan kini, setelah semua terjadi, Clara tak lagi yakin itu hanya sekadar ucapan kosong. Mungkin itu sudah ditulis jauh sebelum ia dilahirkan. 3 bulan berlalu sejak hari keajaiban itu. Rumah sakit kini tinggal kenangan pahit yang perlahan berubah menjadi tanda syukur. Nyonya Ratna sudah kembali sehat, berjalan dengan langkah pelan di halaman rumahnya, ditemani oleh angin sore dan suara burung. Setiap langkahnya adalah pengingat bahwa mukjizat benar-benar nyata. Clara berdiri di beranda, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Tak lagi pakaian formal yang dingin dan kaku seperti dulu. Di wajahnya kini terlukis senyum yang tenang. Ia bukan lagi wanita angkuh yang menilai segalanya dengan uang dan jabatan. Dalam hatinya tumbuh keyakinan baru
bahwa cinta, doa, dan ketulusan mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Namun, ada satu hal yang masih ia simpan rapi di dalam dada. Rindu yang tumbuh perlahan pada pria sederhana bernama Burhan. Sejak ibunya keluar dari rumah sakit, Burhan tidak lagi terlihat. Ia hanya menitipkan pesan singkat lewat dokter, mengatakan bahwa tugasnya telah selesai dan ia berharap keluarga itu selalu dilimpahkan rahmat. Tidak ada alamat, tidak ada kabar, hanya jejak kebaikan yang tertinggal di hati Clara. Suatu pagi, Clara memutuskan mencarinya. Ia datang ke rumah sakit tempat Burhan bekerja dulu. Petugas kebersihan yang lain mengatakan, Burhan sudah berhenti. Katanya mau pulang ke kampungnya di Garut. Dia bilang sudah cukup bekerja di sini. Hati Clara terasa hampa. Ia menatap lantai yang masih mengkilap di bawah sinar matahari dan membayangkan tangan kasar itu yang dulu membersihkannya. Dia pergi tanpa berpamitan, bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya, Clara tak bisa menenangkan pikirannya. Ia sering duduk di kamar ibunya, menggenggam botol hijau kecil yang kini kosong, satu-satunya peninggalan Burhan yang tertinggal. Setiap kali melihatnya, ia teringat bagaimana lelaki itu berlutut di samping ranjang ibunya, berdoa tanpa pamrih, tanpa ingin pujian. Sampai akhirnya suatu sore, ia memutuskan pergi sendiri ke Garut. Perjalanan itu panjang, melewati jalan menanjak dan hamparan sawah yang hijau. Saat mobilnya berhenti di sebuah kampung kecil, seorang anak menunjuk ke rumah kayu di tepi bukit. Itu rumah Pak Burhan, katanya riang. Clara berjalan mendekat, jantungnya berdetak cepat. Di depan rumah sederhana itu, Burhan sedang menjemur pakaian, masih dengan senyum lembut yang sama seperti dulu. Ketika matanya bertemu dengan Clara, Burhan sempat terdiam. Nona Clara, suaranya hampir tak terdengar. Clara tersenyum dengan air mata menetes, tanpa bisa ditahan. Jangan panggil aku Nona, panggil saja Clara. Aku datang bukan sebagai orang yang dulu menghina, tapi sebagai seseorang yang ingin menepati janjinya. Burhan terkejut. Janji? Clara mengangguk pelan. Dulu aku berkata, jika kau bisa menyembuhkan ibuku, aku rela menjadi istrimu. Dan kau sudah melakukan lebih dari itu. Kau menyembuhkan hatiku yang sombong dan mengajarkan arti sabar. Burhan menunduk, matanya berkaca. Clara, aku tak pantas untuk itu. Aku hanya orang kecil. Aku tak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Clara mendekat, menggenggam tangannya. Kau punya sesuatu yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Hati yang ikhlas dan doa yang tulus. Itu cukup untuk membuatku bahagia. Langit sore memerah, burung-burung mulai kembali ke sarang. Nyonya Ratna yang datang menyusul hanya tersenyum melihat keduanya berdiri berhadapan. Ia tahu cinta sejati tak membutuhkan kemewahan, hanya keberanian untuk mengakui perasaan yang jujur. Beberapa bulan kemudian, di pelataran rumah kecil yang dihias sederhana dengan bunga desa, suara doa pernikahan bergema. Clara mengenakan kebaya putih, sementara Burhan berdiri di sampingnya dengan pakaian sederhana namun bersih. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka berdua. Ketika akad selesai, Clara berbisik pelan di telinga suaminya. Dulu aku menertawakanmu di hadapan banyak orang, tapi kini aku ingin tertawa bersamamu sampai akhir hayatku. Burhan menatapnya dengan mata basah, lalu menjawab, aku tidak menyembuhkan ibumu, Clara. Aku hanya menyembuhkan diriku sendiri lewat doa yang kau tolong panjatkan. Mereka berdua menatap langit senja, di mana matahari perlahan turun di balik pegunungan. Di antara warna jingga yang lembut, seakan mereka mendengar suara lembut yang menenangkan hati. Bahwa cinta yang lahir dari keikhlasan akan selalu diberkahi oleh waktu. Dan disitulah cerita mereka berakhir. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan awal kehidupan yang penuh syukur.